Nomor itu milik Resti Saputri, Tuan. Kaisar kembali melaporkan penemuannya. Ini yang Galaksi sukai. Kaisar selalu bisa diandalkan. Kerjanya cepat dan bisa dipercaya. Siapa dia? Dia adalah sahabat mantan sekretaris Anda. Selama ini mereka tinggal dalam satu kosan berdua. Bawa wanita itu menemuiku. Kalau tidak mau, paksa saja. Aku ingin bicara dengannya secara langsung. Galaksi ingin secepatnya menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini sudah mengganggu rencana pernikahannya. Baik, Tuan. Selepas Kaisar undur diri, Galaksi masih termenung di tempatnya. Karissa sangat kecewa padanya. Pernikahan yang tinggal menunggu waktu ini bisa saja gagal terlaksana. Nama baiknya dipertaruhkan. Galaksi juga tidak mungkin memaksa Karissa untuk tetap melanjutkan pernikahan dengannya. Jalang itu telah merusak semuanya, umpatnya kesal. Seumur hidupnya, Galaksi tak pernah berada di posisi yang sesulit ini. Ia mungkin menghadapi begitu banyak masalah dalam pekerjaannya. Tapi ia tidak pernah punya masalah berarti dalam urusan percintaan. Hubungannya dengan Karissa sudah berjalan 2 tahun lamanya. Wanita itu adalah wanita pertama yang bisa memahami kesibukannya yang tak bisa menemani setiap waktu. Galaksi menggantikan waktunya yang minim dengan memberikan banyak hadiah mahal, seperti tas, berlian, dan lain sebagainya, yang tentunya hal-hal yang disukai kaum Hawa. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, Galaksi merasa, di usianya yang sudah kepala 3, sudah waktunya ia menikah dan memikirkan keturunan untuk menjadi penerusnya kelak. Dan ia pikir Karissa adalah wanita yang tepat. Tapi kini, ketika persiapan pernikahan sudah mencapai 99%, acara itu terancam gagal karena calon istrinya yang kukuh untuk mundur dari pernikahan. Semua gara-gara Jalang sialan itu. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Lirih suara Bunga. Wajah gadis itu semakin hari semakin kuyu. Tubuhnya juga kian mengurus. Kedatangannya ke psikiater memang cukup membantu. Setidaknya ia sudah bisa tidur beberapa malam ini. Tapi setiap saat Bunga tak lepas dari rasa gelisahnya. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Lalu untuk beberapa jam berikutnya ia akan terjaga dengan perasaan gelisah yang menyiksa. Acara pernikahannya dengan Argan semakin dekat. Orang tuanya juga sudah mulai mengumpulkan warga untuk bagi tugas di acara pernikahan nanti. Undangan pun sudah disebar. Bunga semakin dilema dengan langkah apa yang akan ia ambil. Bisa saja ia berpura-pura meneruskan pernikahan ini demi nama baiknya juga keluarganya. Tapi Bunga rasanya tak sanggup membohongi dan mengecewakan Argan dengan keadaannya yang telah berbeda. Sini, duduk. Bapak juga ada yang ingin dibicarakan. Pria berwibawa itu meminta putri semata wayangnya untuk duduk. Ayah Bunga adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar di desanya. Beliau adalah orang yang cukup disegani. Hal yang semakin membuat Bunga tertekan dalam mengambil keputusan. Ia takut mencoreng nama baik ayahnya. Kenapa malah diam? Apa yang mau kamu katakan, Bunga? Ramdan sudah menunggu hari ini tiba. Bunga yang menghampirinya dan mengungkapkan kegelisahannya. Sang istri sudah melakukan berbagai cara supaya Bunga mau membuka suara. Tapi nihil. Putrinya itu terus bungkam dan lebih suka mengurung diri. Apa yang mengganggu pikiran kamu, Bunga? Tanya Ramdan lagi. Bunga menunduk, meremas tangannya yang berkeringat. Jantungnya berdebar kencang. Ia dilanda kebimbangan yang teramat sangat. Apakah keputusannya untuk jujur ini sudah tepat? Bunga. Lastri ikut menghampiri. Sebenarnya ada apa? Jangan buat orang tua kamu ini khawatir. Saat ini harusnya kamu sedang berbahagia. Sebentar lagi kamu akan menikah.
Tapi kenapa kamu malah murung seperti ini, nak? Wanita itu mulai tak sabar dengan kediaman putrinya. Setiap malam Lastri juga seringkali gelisah memikirkan keanehan sikap putrinya. Bukannya menjawab, Bunga malah menangis tanpa suara. Jujur, saat ini Bunga begitu takut dengan apa yang akan ia hadapi. Apalagi ia sangat mengenal karakter keras ayahnya. Bunga. Suara bariton Ramdan semakin mengintimidasi Bunga yang masih diliputi kebimbangan. Tangan kurus itu menyusut air matanya. Terdengar tarikan nafas beratnya sebelum pada akhirnya Bunga memberanikan diri mendongakkan wajahnya yang sembab dan basah oleh air mata. Bunga. Hamil, Pak. Suara itu mungkin lirih, tapi bagai petir di siang bolong di telinga kedua orang tuanya. Apa maksud kamu, Bunga? Bunga menunduk lagi. Ia tak berani melawan nyalang tatapan ayahnya yang dipenuhi kemarahan. Bunga hamil. Tapi bukan anak Mas Argan. Plak. Tamparan keras itu pedih menyapa tulang pipinya yang rapuh. Air mata Bunga bercucuran seiring rasa perih dan panas yang menyapa. Telinganya bahkan berdenging untuk beberapa saat. Sang ayah menamparnya sekuat tenaga. Kamu mau melihat ayah cepat mati, Bunga? Suara Ramdan bergetar. Di sampingnya Lastri bingung harus menenangkan siapa. Tapi akhirnya ia memilih mendekat ke suaminya. Tentu ia kecewa dengan Bunga. Tapi ia juga tak ingin putrinya mendapatkan tamparan berikutnya. Suaminya memang tipe yang keras. Tapi pria itu bukan tipe yang mudah bermain tangan. Kecuali kesalahan yang dilakukan sudah teramat fatal. Bunga minta maaf, Pak. Tapi demi Tuhan, Bunga tidak sadar saat melakukannya. Bunga bersimpu di kaki ayahnya, tapi Ramdan menepis tubuh ringkih itu kasar hingga Bunga terjengkang ke belakang. Sabar, Pak. Ada baiknya kita dengarkan dulu penjelasan Bunga. Lastri berusaha menengahi. Tapi Ramdan justru ambruk ke sofa sembari memegang dadanya. Tiba-tiba pria itu merasa lemas dan sesak nafas. Bapak. Ya ampun. Lastri dan Bunga langsung panik. Ramdan memang punya riwayat asam lambung. Saat pria itu tak bisa menjaga pikirannya, maka penyakit itu akan datang tanpa permisi. Siapa ayah anak itu? Setelah sedikit tenang, Ramdan kembali menginterogasi putrinya. Nampak jelas kekecewaan dan kemarahan di wajah yang kini semakin menua itu. Jawab Bunga. Suara Ramdan meninggi karena Bunga yang terus saja diam ketakutan sembari meremas jemarinya. Sabar, Pak. Lastri berusaha menenangkan. Sabar gimana, Buk? Ayah ini seorang guru. Apa kata orang-orang nanti kalau tahu Bunga hamil di luar nikah? Ini ditambah lagi, nggak jelas siapa yang menghamili. Mau ditaruh di mana muka Bapak? Keluarga kita akan menjadi gunjingan. Suara Ramdan kalut. Beberapa kali pria itu memijat pelipisnya demi meredakan nyeri di kepalanya. Kita tidak punya cara lain, ucap Ramdan kemudian. Kita rahasiakan kehamilan ini dan pernikahan tetap akan terlaksana, putusnya. Tetapi, Pak, sungguh Bunga tidak ingin membohongi Argan. Tapi ia juga tak punya solusi lain agar nama keluarganya tak tercoreng karenanya. Tidak ada tapi. Ini sudah keputusan final Bapak, tegasnya. Kamu pikir, apa yang akan Bapak katakan ke keluarga Argan kalau tiba-tiba kita membatalkan pernikahan? Bapak sama Pak Yos itu bersahabat dekat, Bunga. Mata tua itu berkaca-kaca. Tapi bagaimana kalau Argan menyadari kalau putri kita sudah tidak perawan, Pak? Lastri bersuara. Tidak akan tahu. Pintar-pintarnya Bunga saja. Buat sandiwara seolah kamu masih perawan. Kehamilan kamu masih muda. Jadi tidak perlu khawatir Argan akan curiga. Ramdan sejujurnya juga tak tega untuk membohongi keluarga calon menantu dan calon besannya.
Tapi saat ini tak ada solusi lain. Nama baik keluarga dan hubungan baik akan dipertaruhkan jika rahasia ini sampai terbongkar. Bunga menelan salivannya susah payah. Entahlah, ia tidak tega melakukan ini. Argan yang sudah begitu lama menunggunya. Tapi sekali lagi ia tak punya solusi lain. Ia juga tak punya nyali untuk membantah ayahnya. Bunga takut kesehatan ayahnya akan semakin terganggu jika ia tidak menurut. Assalamualaikum. Suara salam menginterupsi obrolan mereka. Ketiganya saling menatap dengan ketegangan masing-masing. Itu suara Mas Argan, Pak, Bu. Bunga berdiri gugup. Rasanya ia belum siap untuk bertemu dengan calon suaminya itu. Terlebih selama beberapa hari ini ia sering mengabaikan pesan ataupun panggilan dari Argan. Kalau cuma sakit, harusnya kamu bilang. Aku di sana khawatir. Takutnya kamu kenapa-kenapa. Setelah diberikan kesempatan untuk bicara berdua, Argan akhirnya dengan leluasa mengungkapkan kegelisahannya. Akhir-akhir ini sikap Bunga terasa ada yang berbeda. Chatnya jarang sekali dibalas. Ditambah panggilannya sering diabaikan. Siapa yang tak khawatir jika calon istrinya tiba-tiba berubah sikap menjelang hari pernikahan mereka? Jadi, kamu pulang. Karena aku. Bunga jadi merasa bersalah pada calon suaminya itu. Seberapapun ia berusaha bersikap seolah semua baik-baik saja. Nyatanya ia tak bisa. Menurut kamu. Argan mencubit gemas pipi Bunga. Hingga kemudian ia menyadari sesuatu. Aku lihat kamu kok kurusan, babe. Tangan besar itu menangkup wajah Bunga yang nampak gugup. Kan aku abis sakit. Bunga beralasan. Tapi Argan bisa menangkap gelagat aneh dari sikap kekasihnya itu. Ini bukan Bunga yang biasa. Yang murah senyum, penuh semangat dan ceria. Bunga, layaknya bunga yang layu. Dalam jarak sedekat ini, Argan juga bisa melihat dengan jelas kantung mata Bunga yang menebal dan sembab. Memang kamu sakit apa sampai tiba-tiba kurus begini? Tangan Argan kini beralih menatap tubuh Bunga. Ia baru menyadari kalau tubuh yang ramping itu kini nampak menyusut dari terakhir kali mereka bertemu. Aku cuma kena tipes. Bunga tak punya pilihan selain melontarkan satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Dan ia yakin ini akan terus berlanjut sampai nanti. Entah kapan. Ia tidak punya pilihan. Kamu kenapa, sih? Argan menatap lekat wajah gugup itu. Kenapa apa? Bunga ingin bersikap biasa namun nyatanya ia tak punya bakat dalam bersandiwara. Rasa bersalahnya mendominasi lebih dari apapun. Dipikir berulang kali, rasanya ia tak tega menyerahkan tubuh kotornya ini pada pria ini. Ditambah lagi nanti Argan harus menerima anak yang bukan darah dagingnya. Bukannya ini tak adil untuk Argan. Ada apa, babe? Argan mencoba menelisik wajah gugup yang tak berani menatapnya itu. Nggak ada apa-apa. Aku cuma gugup menjelang hari pernikahan kita. Bunga berusaha memaksakan senyumnya. Tapi yang ada ekspresi wajahnya justru semakin aneh. Itu diperparah lagi, karena mata sayu itu malah berkaca-kaca di saat bibirnya melengkungkan senyuman. Demi apapun, Bunga tak bisa bersandiwara lebih dari ini. Bunga. Argan mengusap buliran yang meluncur bebas dari mata sembab itu. Namun bibir Bunga terlalu keluh untuk berkata-kata. Ia tak tahu harus apa sekarang. Tepat di saat kebisuan menyelimuti ruang tamu itu, sebuah mobil masuk ke halaman rumah Bunga. Dua sejoli itu mengalihkan atensinya ke jendela kaca. Saat itu juga tubuh Bunga menegang hebat. Dadanya bergemuruh hebat. Ia sangat mengenal mobil itu. Dan ia juga jelas sangat mengenal pria yang turun dari mobil mewah itu. Pria itu, Galaksi Adiatama. Untuk apa mantan bosnya itu datang ke rumahnya? Perkenalkan.
Saya mantan atasannya Bunga. Galaksi diikuti Kaisar menjabat tangan kedua orang tua Bunga dengan sikap yang sopan. Aura gelap yang biasanya menyelimuti mereka entah kemana perginya hari ini. Mereka seolah berubah selayaknya manusia biasa yang normal. Karena selama ini yang Bunga lihat di tempat kerja, terutama bosnya, adalah manusia gila kerja yang jarang sekali menunjukkan sisi-sisinya sebagai manusia normal. Galaksi Adiatama jarang sekali tersenyum, jarang bicara selain masalah pekerjaan tentunya, jarang sekali menyapa atau berbasa-basi. Mereka hanya akan melakukan itu di saat yang memang diperlukan. Sikap dua pria ini sama-sama kaku, tegas, dan misterius. Sehingga siapapun yang terjebak dalam satu ruangan dengan mereka akan sangat tertekan dan ingin lari. Kalau saja bukan karena uang. Bunga pun sejujurnya ingin sekali resign sejak lama. Belum lagi kalau ia melakukan kesalahan. Galaksi adalah tipe atasan yang akan secara terang-terangan menegur, terkadang dengan bahasa yang sedikit membuat Bunga mengurut dada. Galaksi tak lupa menjabat tangan argan, juga tangan dingin Bunga yang berkeringat. Wajah Bunga semakin memucat ketika tangan mereka saling bersentuhan meski hanya beberapa detik saja. Firasatnya mengatakan kalau kedatangan mantan atasannya itu akan memperburuk keadaan yang sudah sangat pelik ini. "Silahkan duduk," ucap Ramdan sedikit kaku. Pria itu juga sama halnya dengan Bunga ataupun juga Lastri, istrinya. Firasatnya mengatakan bahwa ini pertanda buruk. Buat apa seorang mantan atasan mendatangi mantan bawahannya, jika bukan karena ada sesuatu yang penting? Mungkin urusan yang belum selesai. Entah apa. Ramdan berharap jika itu tidak ada hubungannya dengan kehamilan putrinya. Sementara Lastri memilih berpamit ke belakang untuk menyajikan minuman bagi tamunya. "Kalau boleh tahu ada kepentingan apa tuan-tuan ini kemari?" ucap Ramdan lagi yang sudah tak ingin berbasa-basi. Wajah keruhnya yang penuh kekhawatiran tak bisa ia sembunyikan. "Sebelumnya, saya minta maaf kalau kedatangan saya yang mendadak ini mengganggu keluarga Bapak. Tapi, memang ada urusan antara saya dan Bunga yang belum terselesaikan." Galaksi melirik Bunga yang sudah pucat dan kacau. "Kalau masalah pekerjaan, baiknya kalian bicarakan berdua. Biar kami yang tidak ada urusan tidak mengganggu." Feeling Ramdan kuat. Ini pasti ada hubungannya dengan kehamilan Bunga. Tak mungkin seorang atasan sampai kurang kerjaan menemui mantan bawahannya yang tinggal di pelosok desa. Jika bukan karena hal yang sangat penting. Terlebih sekarang komunikasi sudah semakin canggih. Kalau memang hanya urusan pekerjaan, pasti akan dengan mudah diselesaikan lewat sambungan telepon. Tanpa harus repot-repot menyambangi rumah karyawannya. Ramdan tak tega jika Argan sampai tahu apa yang terjadi dengan Bunga. "Ini bukan masalah pekerjaan, Pak. Ini tentang hubungan saya dengan Bunga. Yang saat ini tengah mengandung anak saya," tukas Gala dengan sikap yang sangat tenang. Berbanding terbalik Denvan wajah Ramdan langsung pucat. Begitupun Bunga yang tak menyangka atasannya itu tahu tentang kehamilannya. Apa maksud Anda?" Detak jantung Ramdan sudah tak karuan. "Masalah besar akan menanti setelah ini. Saya yakin Bunga sudah bercerita kepada Bapak kalau saat ini dia tengah mengandung," ujar Galaksi yakin. "Dan itu adalah anak saya," imbuhnya. "Kedatangan saya kemari adalah untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah kami perbuat. Saya ingin melamar Bunga dan menikahinya sebelum kandungannya semakin membesar." Kalimat itu begitu lancar terlontar dari mulut Galaksi. Bunga dan Ramdan sudah pucat pasi. Lastri yang membawa suguhan minuman untuk tamunya pun nyaris menjatuhkan nampan ke lantai. Untungnya wanita itu cepat sadar dan masih mampu menopang beban di tangannya.